Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat-Nya, atas rahmat-Nya yang tiada pernah henti mengalir dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menapaki kehidupan di tahun yang baru ini, di tahun 2025, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian dan hormat kepadanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di hari ini. Mari mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu mengenal setiap pribadi kita. Dia tahu siapa kita, Dia mengenal kita, bahkan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita mengangkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tergerak.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan menundukkan kepala memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Oleh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita masih tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 107 ayat 33 sampai dengan 43. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu dalam persiapan, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, seperti yang kau ingini.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan kita akan memohon anugerah pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan sumber berkat buat kami, sumber kehidupan dan sumber semua kebaikan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kami anugerah untuk dapat memahami firman Tuhan dan juga anugerah untuk kami dapat melakukannya sehingga kami bukan hanya pendengar firman Tuhan tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menjadi model, menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema khotbah yaitu menjadi manusia baru di tahun yang baru. Dengan perikop dari Kolose 3 ayat yang ke-10. Saya ulangi, menjadi manusia baru di tahun yang baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memasuki hari-hari pertama dari tahun 2025. Tentu ini merupakan tahun yang baru, lembaran baru dari perjalanan hari yang Tuhan berikan buat kita dalam konteks dalam kurun waktu tahunan. Nah tentu ketika kita memasuki tahun yang baru ada beberapa hal, ada beberapa pengharapan yang biasanya semua orang melakukan komitmen di dalamnya atau sebuah pengharapan di dalamnya. Ada yang berpengharapan bahwa di tahun yang baru ada suasana yang baru. Tentu penekanannya, konteksnya adalah yang baru ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, daripada hari yang sebelumnya, daripada bulan yang sebelumnya. Ada suatu harapan yang besar dari seluruh umat manusia di tahun yang baru bahwa di tahun yang baru ada suasana yang baru. Bahkan bukan hanya suasana tapi kondisi yang baru. Suatu hal yang faktual yang dialami dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari itu baru dan lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Juga ada orang atau sebagian orang atau sebagian besar orang yang menjadikan tahun baru menjadi momentum atau resolusi untuk melakukan momentum komitmen untuk menata. Yaitu untuk menata yang lebih baik lagi. Jadi misalnya di tahun yang lalu sudah baik, maka di tahun yang baru harus lebih baik gitu. Itu resolusinya atau komitmennya. Atau di tahun yang lalu kurang begitu baik, maka di tahun ini ada sebuah momentum atau dijadikan momentum untuk menjadi waktu yang menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan itu semuanya berkonotasi, punya motivasi, punya spirit untuk menjadi lebih baik. Kecuali orang-orang yang sedang fatalistik ya, sedang mengalami keputusasaan, mengalami kehancuran yang dia sudah tidak punya pengharapan di dalam hatinya, sudah tidak berpegang lagi kepada Tuhan, maka biasanya orang itu inginnya yang fatal, yang jahat, yang binasa dan segala macam. Tapi kalau pada umumnya manusia akan berkata seperti itu. Kemudian juga ada sebagian orang atau mungkin sebagian besar orang juga punya suatu resolusi, punya suatu komitmen untuk menjadikan tahun baru sebagai momentum untuk sebuah pencapaian baru, achievement yang baru. Misalnya nih contoh-contoh yang gampang ya, yang kita bisa lihat, pokoknya tahun 2025 saya punya jabatan yang baru. Di tahun 2025 saya punya rumah baru. Di tahun 2025 saya punya rumah baru.
Kemudian 2025 mungkin bagi yang jomblo yang udah lama nggak punya pasangan, udah istilahnya sudah cukup berumur, dia bilang, wah ini saya resolusi tahun 2025 adalah tahun di mana saya menemukan pacar baru, teman baru, tulang rusuk yang Tuhan berikan kepada saya gitu ya. Jadi sebuah pengharapan yang baru. Kemudian juga sebuah hasil yang baru. Di mana saya nanti bekerja yang tahun lalu misalnya saya sebagai seorang sales marketing penjualan rumah. Oh kemarin tahun lalu saya menjual misalnya 30 rumah. Sekarang saya punya resolusi 2025 saya akan menjual rumah 50 rumah baru. Ada resolusi-resolusi, ada komitmen-komitmen, ada sebuah tekad di dalam sebuah tahun yang baru yang sedang kita jalani saat ini. Tapi dalam khotbah ini saya menanyakan kepada saudara. Di dalam khotbah ini saya mengingatkan kepada saudara. Di dalam khotbah ini saya mengilas balik kepada saudara. Apakah ada di antara saudara ketika kita memasuki tahun yang baru, menjadikan tahun yang baru sebagai momentum untuk berkomitmen baru. Untuk menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Apakah saudara dan saya punya sebuah concern, punya sebuah perhatian yang lebih daripada segalanya tentang pembaharuan hidup di dalam Tuhan? Ini yang sebenarnya yang paling penting kalau ada waktu yang baru. Bukan soal mobil baru, bukan soal rumah baru, bukan soal jabatan baru, bukan soal punya pacar baru, bukan soal punya pencapaian baru, bukan soal mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi, atau juga mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Tetapi yang lebih penting, yang lebih esensial adalah apakah saudara dan saya sudah punya komitmen untuk menjadikan tahun yang baru sebagai momentum untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya misalnya tidak sangat baik atau sangat tidak baik, maka sekarang kita punya tekad, punya komitmen menjadi manusia yang baru dan menjadi manusia yang baik. Kalaupun di tahun yang sebelumnya kita sudah manusia yang baik, maka di tahun yang baru kita akan berkata, saya harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baru lagi. Karena di dalam Kolose 3 dikatakan bahwa saudara harus menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Paulus mengatakan bahwa pembaharuan dalam hidup kita, walaupun kita sudah menerima keselamatan, tidak berhenti pada saat kita menerima keselamatan tersebut. Tetapi sebuah proses perjalanan iman, bahwa kita harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai di ujungnya kita mencapai kemiripan atau keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Kita harus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga saya katakan menjadi manusia baru itu bukan hanya stuck di satu fase saja. Tapi terus menerus dalam perjalanan iman kita. Nah, paling tidak di dalam resolusi atau komitmen untuk menjadi manusia baru di tahun yang baru ada dua hal. Satu, resolusi untuk siap berubah, menurunkan kadar, atau menurunkan tingkat kuantitas dan kualitas dari keberdosaan kita. Oke, yang pertama dari yang tadi kata menjadi manusia baru di tahun yang baru adalah satu, komitmen untuk menurunkan tingkat keberdosaan baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dari keberdosaan yang kita jalani sepanjang hidup yang Tuhan berikan buat kita. Nah, di dalam hal ini kita bisa melakukan indikator-indikator. Paulus memberikan fakta-fakta, Paulus memberikan contoh-contoh praksis atau praktis untuk menilai apakah kita sudah lebih baik daripada sebelumnya. Contoh yang pertama. Paulus mengatakan kalau kita jadi manusia yang baru, kita akan turunkan semakin hari semakin rendah kuantitas dan kualitas dari amarah kita, gitu ya. Kalau dulu kita marah itu memang marah sampai berbulan-bulan,
ada yang sampai tahun-tahunan musuhan sama istri, diam-diaman sama istri, kemudian benci sama istri, ketemu istri melengos, satu rumah, mungkin satu kamar, tapi tidak bertegur sapa dan semuanya. Tapi kalau orang yang benar-benar di dalam Tuhan, maka harusnya kadar kuantitas dari sisi jam marah itu, dan kualitasnya dari hatinya yang penuh kebencian itu semakin hari semakin turun, semakin turun, semakin turun. Itu bukti bahwa dia benar-benar orang yang diselamatkan Tuhan dan mengalami pembaharuan terus-menerus. Jadi dari amarah itu kita bisa lihat contoh. Wah, yang tadinya marahnya berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan istri, dengan orang-orang di gereja, teman-teman sekerja, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hatinya itu adalah ingin menghancurkan, menjatuhkan, dan tertawa dan senang kalau ada orang yang jatuh karena sesuatu hal yang kita doakan, yang kita marahkan tersebut. Maka ketika kita benar-benar menjadi anak Tuhan, kita harus turun itu. Semakin hari semakin turun. Dari yang tadi setahun, kemudian menjadi 6 bulan, kemudian jadi 3 bulan, kemudian jadi 1 bulan, kemudian jadi 1 minggu. Kalau bisa 1 hari, kalau bisa sebelum matahari terbenam, kita sudah melupakan amarah kita. Itu yang saya maksud dengan indikator-indikator. Indikasi-indikasi bahwa saudara sudah mengalami progres. Di mana saudara mengalami pertumbuhan, pembaharuan yang terus-menerus di dalam Tuhan. Yuk kita jadikan tahun yang baru ini menjadi momentum untuk menjadi manusia baru yang siap diperbaharui oleh Tuhan. Hari demi hari, sampai kita serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian ada banyak-banyak contoh yang diberikan oleh Paulus. Ada kegeraman. Kalau udah geram gitu ya, wah, gitu ya, harus terjadi. Kalau bisa kita pukul, hajar, jatuh, tergeletak, maka itu kita baru puas. Tapi kalau anak dalam Tuhan semakin turun. Semakin kita bisa tahan, oh nggak boleh. Semakin kita tahan, oh iya enggak. Kalau kita mau geram, kita mau memukul, mau menjatuhkan orang lain, kita mulai berkata itu tidak baik. Ada progres, semakin hari semakin lebih baik. Kemudian juga dikatakan kalau anak-anak Tuhan yang diperbaharui di dalam Tuhan tidak lagi punya tingkat kejahatan yang tinggi. Pikiran yang tadinya bagaimana orang jatuh, bagaimana orang siap kita makan, kita jatuhkan, kita hancurkan, kita kalahkan. Itu pikiran kita sampai kita tidur kita mikir si A harus saya kalahkan, si B harus saya kalahkan. Bagaimanapun caranya. Oh, setelah di dalam Tuhan, apalagi tahun 2025, kita mulai punya resolusi komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa tahun 2025 saya akan berjuang, saya akan berusaha, saya akan mengerjakan usaha saya dengan cara-cara kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya. Maka saya akan bersaing dengan semua orang dengan sehat, dengan fair, dengan jujur tanpa ada kejahatan di dalamnya. Kemudian kalau orang suka memfitnah, kata Paulus, harus dilakukan pembaharuan terus menerus. Yang tadinya suka memfitnah, ngomongin orang, tidak punya fakta, tidak punya data tentang seseorang, kemudian mengatakan si A ini adalah orang jahat, si B ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak benar, si C ini adalah seorang penipu dan segala macam. Tidak ada data kita mengatakan begitu. Kemudian kita di dalam Tuhan berkurang sampai kita di titik mengatakan bahwa kita bisa melihat kebaikan orang daripada kejelekan orang. Kita bisa berkata, ya memang mungkin kamu berkata orang itu punya kelemahan itu. Tetapi dia juga punya kebaikan di sini. Ayolah kita lihat kebaikannya. Nah, sampai di titik itu, suatu progres perubahan yang luar biasa. Dan kemudian juga ada kata-kata kotor, kata Paulus. Kalau orang dalam Tuhan kata-kata kotornya harusnya semakin hari semakin menurun. Yang tadinya misalnya 4 binatang misalnya, minta maaf ya, binatang A, binatang B gitu ya, kemudian AB gitu ya, ABC gitu ya, kurang. Setelah di dalam Tuhan tahun 2025 bulan 1 sampai bulan 3 jadi 3 binatang gitu ya. Kemudian bulan 4 sampai bulan 7 itu jadi tinggal 2 binatang. Bulan 7 sampai bulan 10 tinggal 1 binatang. Kalau bisa 2025 hilang semua kata-kata kotor itu. Kemudian kita menyampaikan kata-kata yang membangun iman orang.
di mana kita membangkitkan iman orang. Mulut yang tadinya kotor, mulut yang tadinya menajiskan tentang sesuatu dengan mulut kita, tetapi dengan iman yang diperbaharui tiap hari, kita berkata yang baik. Ayo kita bangun, ayo kita berdoa, ayo kita ke gereja, ayo kita ini. Jangan lihat orang lemahnya, jangan lihat mungkin Pak Pastornya punya kelemahan ini dan itu dan ini dan itu. Ayolah kita ke gereja, lihatlah Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kamu sudah lama tidak bergereja, ayo kita kerja sungguh-sungguh, ayo kita kerja dengan jujur, jangan menipu, jangan tadi kata-katanya yang jahat berubah menjadi kata-kata yang membangun iman. Kemudian juga kata Paulus, orang yang di dalam Tuhan harusnya juga tidak suka berdusta. Kalau suka berdusta, berbohong, kalau ditanya istri dari mana malam-malam, ya saya ngobrol sharing firman Tuhan dengan teman-teman. Padahal mungkin dengan teman-teman bersenang-senang di nightclub atau segala macam, berjudi, kemudian bermain seksual dan segala macam. Tapi demi sebuah kesenangan dia mampu berdusta dengan begitu gampang. Membohongi istrinya, membohongi saudara-saudaranya, membohongi anaknya dan semuanya. Tetapi kalau dia benar-benar di dalam Tuhan, harusnya resolusi itu terjadi. Kadar kuantitas dan kualitas dari keberdosaan itu semakin hari semakin menurun. Itu resolusi yang pertama. Resolusi kedua, ini yang terakhir, adalah resolusi bahwa kadar atau tingkat daripada kuantitas dan juga kualitas kebaikan kita semakin hari semakin meningkat. Kalau tadi yang keberdosaan semakin hari semakin menurun, kemudian juga yang baik itu semakin hari harus semakin meningkat. Itu sebuah karakteristik, itu sebuah tanda yang sangat tidak bisa dibohongi bahwa orang tersebut di dalam Tuhan. Kalau orang di dalam Tuhan itu dia diperbaharui terus menerus, maka kadar keberdosaannya menurun dan kadar kebaikan kebenarannya meningkat. Itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi itu bagaimana Pak? Ya pasti bukan orang yang benar-benar sudah mengalami lahir baru. Itu perlu dipertanyakan kelahiran barunya. Bukan orang yang benar-benar mengalami keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau sungguh-sungguh, maka resolusi kedua, Tuhan saya mau jadikan tahun 2025 bahwa tahun 2025 adalah di mana menjadi waktu saya, waktu kami, waktu keluarga kami untuk meningkatkan tingkat kuantitas dan kualitas daripada kebaikan dan kebenaran. Apa itu contoh-contoh kebaikan dan kebenaran? Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ini adalah tentang belas kasihan. Tadi mungkinnya kalau lihat orang susah kita nggak tergerak sama sekali, ya biarin aja lah, itu urusan dialah, kesusahan dia ya, salahmu sendiri, deritamu sendiri, susahmu sendiri, jangan bagi-bagi sama saya lah, itu urusanmu. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan mengalami progres pembaharuan terus menerus, maka dia akan meningkat. Kalau dirasa perlu dan orang itu benar-benar perlu ditolong, maka dia segera menolong. Semakin hari tingkat dan kualitas dan kuantitas daripada belas kasihan dia semakin hari semakin besar, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali ada masalah, ada orang yang berseru kepada dia tentang sakit penyakitnya, kesusahannya, maka kitab suci mengatakan, maka tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Tergeraklah belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya belas kasihan, tetapi juga tingkat kemurahan kita, kualitas kemurahan kita, kuantitas kemurahan kita juga meningkat. Kemurahan itu berbicara tentang bagaimana kita dengan ringannya, tidak terhalang, tidak terganggu, tidak tersendat-sendat kita menolong orang lain. Tingkat kelancaran kita, tingkat kesigapan kita menolong orang lain. Kemudian juga berbicara tentang kebaikan kebenaran, tingkat apa yang menaik lagi? Kerendahan hati kita. Semakin hari kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Rendah hati itu artinya di dalam kitab suci adalah semakin hari semakin kita menyadari semuanya karena anugerah Tuhan. Saya mengerjakan sesuatu, jikalau Tuhan tidak menganugerahkan, maka itu tidak menjadi sesuatu. Tetapi kalau aku mengerjakan sesuatu walaupun terasa tidak sempurna, tetapi jikalau ada anugerah Tuhan, maka itu pasti jadi sesuatu yang luar biasa.
Itu kesadaran itulah yang dinamakan kerendahan hati. Sehingga kalau kita berbicara tentang pencapaian, kita berbicara tentang pekerjaan, kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang rejeki, kita berbicara tentang semua hal, kita selalu tautkan itu. Kita kembalikan itu kepada anugerah Tuhan. Itulah yang namanya kerendahan hati. Semakin hari, semakin kita menyadari, semakin hari, semakin kita tahu persis bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi tingkat kerendahan hati kita semakin hari semakin meningkat karena kita tahu tahun 2025 adalah waktu kita, momentum kita untuk menjadi lebih baik lagi dan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian apa lagi? Ada lemah lembut. Lemah lembut itu bukan seperti seperti orang bences di jalanan gitu ya, yang gemulai, bukan seperti itu. Tapi lemah lembut itu berbicara tentang sikap kita menerima sesuatu yang tidak sesuai, tidak ideal, tidak kita senangi atau tidak sesuai kebenaran dengan baik, dengan respon yang positif dan respon yang konstruktif. Membalas sesuatu yang jahat dengan yang baik, itu namanya lemah lembut. Tidak membalas yang jahat dengan lebih keras lagi. Kemudian apalagi yang kita perlu tingkatkan di dalam tahun 2025? Kesabaran. Semakin hari ekonomi semakin bersaing, negara-negara semakin bersaing, tingkat teknologi semakin bersaing. Ada AI, ada teknologi yang bergerak begitu cepat. Banyak orang-orang yang semakin hari semakin banyak yang pintar. Adu kepintaran, adu teknologi, adu daya saing semuanya. Karena itu kita harus sabar menghadapi semuanya. Kita jalani dengan sabar. Sabar juga artinya tetap menjalani, tetap komitmen, tidak putus asa, tidak jatuh tergeletak dan percaya kepada Tuhan. Itu sabar, ya. Kemudian suka mengampuni. Kita juga tahu di tengah dunia persaingan yang luar biasa akan saling sikut menyikut, hajar menghajar, salib menyalib dan semua banyak itu. Tapi kita harus saling mengampuni. Kemudian tidak mendendam, kita tidak jahat kepada orang lain yang jahat kepada kita. Kita menyatakan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, tingkat yang kita harus meningkat adalah yang terbesar adalah kasih. Bahwa kita harus membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi semuanya dirangkum dari semua kebaikan kebenaran itu dengan kasih. Yaitu semua kita kerjakan. Baik itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar, suka mengampuni, tidak menendam. Di dalam satu tekad, satu komitmen kita membawa mereka untuk mengenal kasih keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saudara mau menghadapi tahun 2025 untuk apa? Dengan bagaimana? Apa yang kita kerjakan? Saya mau katakan, mari kita bersama-sama. Tahun 2025 kita jadikan tahun menurunkan tingkat kuantitas dan kualitas keberdosaan. Dan yang kedua, menjadi tahun kita meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan dan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebarkan kebaikan, sebarkan kasih, sebarkan tentang nilai-nilai kebenaran. Jadikan tahun 2025 dengan sikap hati yang penuh iman kepada Tuhan. Dan kita menangkan manusia-manusia lain, orang-orang sekitar kita dengan kasih dan kebaikan dan kebenaran. Saya percaya anak-anak Tuhan akan menjadi agen-agen Tuhan, ambasador-ambasador Tuhan yang menyatakan kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadikan tahun 2025 sebagai tahun kesukaan, maju terus di dalam iman, tunjukkan kebaikan dan kebenaran, jadilah agen perubahan dengan kita berubah dan diperbaharui setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Jadikan kami orang yang terus menerus diperbaharui dan jadikan tahun 2025 sebagai tahun yang penuh kesukaan, penuh dengan kepercayaan iman bahwa kami akan terus diperbarui menjadi seperti Kristus adanya. Dan kami menjadi berkat, kami menjadi teladan, kami menjadi contoh buat orang-orang sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami anugerah itu dan jadikan kami berkat buat orang lain melalui pengenalan akan kebenaran dan kehidupan di dalam kebenaran. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui
bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti sidi baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak terarah, tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan hari ini, Tuhan undang kami untuk makan minum bersama Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan diri kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari kita angkat pujian yang berkata, salibnya, salibnya. Yesus,
Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga hari ini kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Oleh kami berdoa yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera pada layar. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Dia Buka Jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dia memberi kami kesehatan, kekuatan, napas hidup, sehingga kami masih hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Juga bersyukur biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja dari setiap kami yang mendengarkan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan tepat, di dalam keseharian hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuduskan, berkati kami semuanya. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun yang ada di luar Jabodetabek. Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Sehingga kami terus berserah, mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, juga menyerahkan anggota gereja di dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Baik yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam rumah tangga juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka. Agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat yang datang dari Tuhan dalam mewarnai dunia pendidikan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Tuhan juga nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka. Urapi bibir mulut mereka. Sehingga ketika firman Tuhan, Injil kabar baik itu diberitakan, banyak orang yang mau percaya karena Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan dan menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap gereja lokal yang ada di GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, penatua diaken aktivis gereja. Tuhan satukan hati kami, beri semangat juang kepada kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan membela kami. Tuhan akan menjadi benteng perisai bagi kami di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini, kami melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik saat ini, kelemahan tubuh saat ini. Tuhan tolong mereka. Yang ada di rumah, yang ada di hospital, mohon uluran tangan kasih-Mu. Jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Moria yang terus melayani secara holistik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berikan hati yang mulia untuk terus melayani di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan. Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun, RT di seluruh negeri ini. Tuhan berikan hikmat di dalam melakukan tugas penata layanan. Biarlah melakukan dengan penuh sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah masyarakat negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa
Ya Tuhan, untuk berbagai persoalan bencana alam yang terjadi di negeri ini juga Tuhan, hibur kuatkan mereka yang tertimpa oleh berbagai musibah yang terjadi. Dan kami percaya bahwa Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu, saat ini kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kita akan membacakan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalan yang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan yang telah menuntun ibadah kita di hari ini, sehingga boleh selesai dengan begitu baik. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Hide me now under your
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and tide